Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Citra Rahayu dengan NIM 1930207078 dari kelas Pendidikan Biologi 3 2019 UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Chrysophyta atau alga keemasan dengan mata kuliah taksonomi tumbuhan tak berpembuluh. Dosen pengampu Ibu Elvira Destiansari MPD. Dalam taksonomi, ganggang atau alga termasuk ke dalam divisi Talophyta atau tumbuhan bertalus, yaitu tumbuhan yang memiliki struktur kerangka tubuh tidak berdaun, berbatang, dan berakar. Seluruhnya terdiri dari batang bertalus. Chrysophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu krios yang berarti emas. Alga ini berwarna keemasan karena mengandung pigmen keroten dan xanthofil. Ciri-ciri umum dari alga Chrysophyta ini yaitu talusnya berbentuk batang, telapak tangan, dan bentuk campuran, berwarna keemasan, mengandung klorofil A, klorofil C, keroten, dan xanthofil. Pada kloroplasnya terdapat pirenoid yang merupakan tempat persediaan makanan. Yang kelima, pada alga keemasan yang bersel satu, ada yang memiliki dua flagela heterodinamik, yaitu satu flagela memiliki tonjolan seperti rambut Mastigonema, contohnya Peluronemati. Satu flagela lagi tidak memiliki tonjolan seperti rambut, contohnya Acronemanatic. Klasifikasi dari alga keemasan ini atau Chrysophyta yaitu yang pertama Xanthophyceae atau alga hijau kuning. Yang kedua, Chrysophyceae atau alga coklat keemasan. Yang ketiga, Bacillariophyceae atau alga diatom. Kita akan membahas ciri-ciri dari ketiga alga tersebut. Yang pertama, ciri-ciri dari Xanthophyceae atau alga hijau kuning. 1. Susunan tubuhnya mempunyai 3 bentuk, yaitu berbentuk sel tunggal, berbentuk filamen, dan berbentuk tubular. 2. Habitatnya di air tawar, air laut, dan tanah. 3. Tidak memiliki dinding sel. Jika memiliki dinding sel, biasanya terdiri dari pektin dan silika. Yang keempat, mempunyai klorofil dan xanthofil. Yang kelima, alat geraknya berupa dua flagela yang tidak sama panjang. Satu terletak di ujung dan bagian lainnya terletak pada bagian anterior. Yang kedua, ciri-ciri dari Chrysophyceae atau alga coklat keemasan. 1. Susunan tubuh berbentuk sel tunggal. Ada pula yang berbentuk koloni. 2. Habitatnya di air tawar dan air laut. 3. Mempunyai pigmen keemasan yang disebut karoten, klorofil A, B, dan C, beta-karoten, xanthofil, dindinoxantin, fucoxanthin, dan dinisantin. Yang keempat, umumnya tidak memiliki dinding sel. Bila memiliki dinding sel, terdiri dari lorika yang tersusun dari lempengan silikon atau cakram kalsium karbonat. Yang kelima, alat geraknya berupa flagela yang tidak sama jumlahnya tiap marga. Yang keenam, cadangan makanan berupa tepung chrysolaminarin. Yang ketiga, ciri-ciri dari Bacillariophyceae atau alga diatom. Susunan tubuhnya berbentuk sel tunggal dan koloni. Habitatnya di air tawar, air laut, dan di tanah-tanah yang lembab. Terdapat dinding sel yang disebut frustula yang tersusun dari bagian yang dinamakan hipoteka dan bagian tutup dinamakan epiteka, juga sabuk atau singulum. Yang keempat, alat geraknya berupa flagela. Yang kelima, inti sel berinti tunggal dan berinti diploid. Yang keenam, tanah yang mengandung di atom ini biasanya berwarna kuning keemasan. Yang ketujuh, reproduksi seksual dan aseksual. Baiklah, kita akan membahas contoh jenis dari ketiga alga tersebut. Yang pertama, contoh jenis dari Xanthophyceae atau alga kuning hijau. Terdapat pada Fauceria. Ciri-ciri Fauceria ini yaitu tubuhnya tersusun atas banyak sel yang berbentuk benang, bercabang tapi tidak bersekat.
Tumbuh dengan meletak pada substrat menggunakan alat yang berbentuk akar. Berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif berlangsung dengan pembentukan zoospora yang berkumpul dalam spongarium pada ujung filamen. Sedangkan secara generatif berlangsung dengan pembuahan ovum dan spermatozoid. Yang kedua, contoh jenis dari Chrysopisae atau alga coklat keemasan, yaitu terdapat pada Ochromonas. Ciri-cirinya yaitu sel tubuhnya berbentuk bola, dilengkapi dengan dua flagel yang digunakan sebagai alat gerak. Berkembang biak dengan cara membelah diri secara longitudinal dan fragmentasi. Yang ketiga, contoh jenis dari Basilariophise atau alga diatom yaitu pada Navicula sp. Contoh dari Navicula sp ini, tubuhnya terdiri atas dua bagian yaitu kotak atau hipoteka dan tutup atau epiteka. Di antara kotak dan tutup terdapat celah yang disebut raphe. Perkembangbiakannya secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif dengan cara membelah diri, sedangkan secara generatif berlangsung dengan cara konjugasi. Peranan dari alga-alga ini yaitu yang pertama peranan dari Xanthophysae atau alga hijau kuning, contohnya Faucheria sp, sebagai komponen utama dalam pembentukan minyak bumi, di mana cadangan makanan disimpan dalam bentuk minyak pada organisme ini. Yang kedua, peranan dari Chrysophysae atau alga coklat keemasan diambil contoh dari Ochromonas yang digunakan dalam penelitian fisiologi dan molekuler. Yang ketiga, peranan dari Basilariophise atau alga diatom, contohnya yaitu pada Navicula sp yang telah mati, lalu membentuk tanah di atom yang berperan sebagai penyekat dinamit, penggosok saringan, bahan pembuat cat, pernis, bahan dasar industri kaca, penyaring, dan piringan hitam. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang Chrysophyta atau alga keemasan. Jika ada kesalahan saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.